keharusan. Itu harus ya. Ini bukan saya yang katakan, tapi firman Allah yang katakan ya. Harus beribadah. Jadi ibu-ibu, kita harus setia datang beribadah. Jangan malas-malasan beribadah. Kadang-kadang kita berdoa begini. Kita suka berdoa gini. Tuhan, berkatilah makananku, berkatilah berkati makananku, berkati minumanku, berikan berkat yang berkelimpahan, jauhkanlah saya dari segala penyakit apapun itu bentuknya, virus, bakteri, penyakit membahayakan, engkau jauhkan itu dari hidup saya. Betul, engkau pernah berdoa begitu ibu-ibu? Pernah ya, kita berdoa begitu. Tapi ada tapinya, kita tidak mau datang beribadah. Nah, ini mungkin kalau Tuhan bisa ngomong, Tuhan bilang begini, anakku itu ada gandengannya. Kalau kamu mau supaya engkau diberkati oleh Tuhan, aku akan memberkati makananmu, engkau dijauhkan dari segala penyakit, engkau harus datang dulu rajin beribadah. Jadi kalau Tuhan bisa ngomong kepada kita ya, kita kan suka doa gitu ya ibu-ibu ya. Tuhan pasti ngomong begini, anakku itu ada gandengannya. Coba kamu baca di dalam Keluaran 23 ayat 25. Buka dan hafalkan, renungkan itu baik-baik anakku. Nah saudara, kalau kita mau taat beribadah, mau setia beribadah, maka berkat Tuhan akan dinyatakan atas kita. Percayalah, penyakit apapun tidak akan bisa mengganggu hidup saudara. Amin. Saudara akan sehat-sehat saja. Seperti kesaksian Ibu Yun. Itu luar biasa ya. Ibu Yun kemarin 2012 ada Alpa enggak doa pagi? Enggak ada. Terus ya. Nah, Ibu Yun selama tahun 2012 tidak pernah ada Alpa. Dan saya mau tanya kepada Ibu Yun ya. Ibu Yun sudah merasa diberkati Tuhan? Amin. Itu janji Tuhan. Ibu Yun, makananmu pernah kekurangan? Tidak pernah. Ini janji Tuhan. Kalau engkau rajin beribadah, makananmu tidak pernah akan kekurangan. Nah, Ibu Yun pernah ada penyakit ini? Tidak ada penyakit. Ini janji Tuhan, Ibu Yun sudah menerima. Apakah saudara juga tidak mau menerima hal ini, saudara-saudara? Kau pengen saudara sehat? Rajinlah beribadah, harus datang setia beribadah. Contohnya Ibu Yun, dia tidak pernah kekurangan makanannya, minumannya, dan sakit penyakit tidak pernah dia rasakan. Betul ya Bu Yun, di dalam nama Yesus dijauhkan dari penyakit. Tadi Ibu Yun sudah kesaksian, saya doa pagi malah Ibu Yun sehat. Betul ya, sehat. Sehat ibu-ibu, karena itu adalah janji Tuhan kepada orang yang setia dan taat beribadah. Kalau kita mau tubuh kita sehat, makanan kita diberkati, rajinlah datang beribadah, setialah cari Tuhan. Di gereja kita ada jam-jam ibadah ya, doa pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ada PA, ada kaum wanita, ada menara doa, terus ada apa lagi? Ada ibadah minggu pagi dan sore. Datanglah beribadah, cari Tuhan. Karena kita di tahun 2013 ini perlu Tuhan. Kita tidak bisa berjalan tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan di sisi kita, kita tidak bisa berjalan. Sebab itu setialah engkau cari Tuhan, setialah engkau datang beribadah. Tapi engkau harus memperhatikan ibadahmu. Saudara, kalau datang beribadah kepada Tuhan, jangan datang hanya karena daripada aku sumpek di rumah, tak ikut ibadah. Percuma saudara, engkau datang ibadah ya, kalau tidak disertai dengan kesungguhan dan hidup benar di hadapan Tuhan, engkau tidak akan dapat apa-apa dalam ibadah itu. Tapi kalau engkau datang beribadah dengan kesungguhan hati dan engkau sungguh-sungguh memang benar-benar engkau mau datang cari Tuhan, percayalah engkau akan menerima mujizat saat engkau melangkah datang di rumah ibadah. Tuhan pasti memberkati engkau. Engkau tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Janji Tuhan, Dia akan memberkati orang yang setia kepada Tuhan dan Dia akan menjauhkan kita dari segala penyakit. Saudara-saudara, ada satu kesaksian dari
seorang ibu yang saya pernah baca, saya baca di buku ya. Ibu ini adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Dia selalu menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, ibu ini adalah orang yang taat beribadah. Jadi serepot-repotnya dia selalu meluangkan waktunya untuk datang beribadah di gerejanya. Jadi tidak pernah dia alpa, dia mesti datang beribadah. Dan ibu ini punya toko di Tanah Abang. Siapa yang sudah pernah pergi Tanah Abang? Tanah Abang di Jakarta. Tuh toko yang itu pasar itu ya, rame banget itu ya. Nah, ibu ini punya stand di lantai 6. Dan orang kalau mau pergi berbelanja, kalau terlalu tinggi males ya. Kebanyakan setiap orang belanja di Tanah Abang, mereka belanja di lantai pertama atau paling pol pergi ke lantai 3. Nah, ibu ini punya toko di lantai 6. Nah, ibu ini karena tokonya terlalu di atas, jadi orang-orang malas mau ke atas ya. Jadi ibu ini tokonya itu sepi, terus dia mengalami kerugian yang begitu banyak. Ruginya itu mungkin MM-an atau pokoknya banyak ruginya itu. Nah, tapi ibu ini tidak putus asa. Karena dia tahu hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dia pasti diberkati oleh Tuhan. Karena dia tahu juga dia setia beribadah, dia pasti dipulihkan oleh Tuhan. Ibu ini tetap datang ibadah, tetap setia cari Tuhan. Saya percaya waktu ibu ini datang, dia bukan datang cari pesugihan di gereja, bukan ya. Jadi dia betul-betul datang di gereja dengan hati yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Dia benar-benar kepengen rindu bertemu Tuhan, si pemberi berkat itu. Nah, ibu ini datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Waktu dia masuk di dalam gereja, dia mulai berdoa, dia menyembah dengan sungguh-sungguh, dan dia merasakan lawatan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Saat dia memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tidak mau main-main. Dan juga saat dia mendengarkan firman Tuhan, dia dengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Karena dia percaya ketika dia mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, maka firman itu akan menguatkan hidupnya. Dan setiap ada ibadah dia tidak pernah absen. Ibu ini mesti rajin datang ibadah ya. Satu ketika ibu ini sudah melakukan bagiannya dia. Dia datang setia kepada Tuhan, tinggal bagiannya Tuhan yang akan Tuhan lakukan pada ibu ini. Ibu ini cuma punya satu keyakinan. Dia percaya, Tuhan, aku sudah melakukan bagianku, aku sudah pergi setia ke gereja, aku sudah mempercayakan hidupku dipimpin oleh-Mu. Saya percaya ada waktunya Engkau akan mengerjakan bagianmu dalam hidupku. Itu yang ibu itu katakan. Satu ketika ibu-ibu, tokonya ini diberkati Tuhan luar biasa. Yang tadinya sepi banget karena di lantai 6, tapi karena ibu ini setia mencari Tuhan dalam ibadah, dia diberkati oleh Tuhan. Kerugiannya diganti oleh Tuhan 100 kali lipat ganda. Dalam seminggu ibu ini omsetnya ratusan juta. Oh, luar biasa banget, tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, kalau saudara-saudara rajin mencari Tuhan, lakukan saja bagianmu. Bagian Tuhan akan Dia lakukan bagi kita. Amin. Kalau saudara rajin, itu tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan akan kesetiaanmu. Tuhan yang akan selalu membalas kesetiaanmu. Kalau engkau setia, Tuhan tidak pernah tutup mata melihat kesetiaanmu datang beribadah. Sebab itu saudara, kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan di tahun 2013 ini, rajinlah beribadah. Setialah beribadah. Dan engkau kalau engkau datang beribadah, datanglah beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar saja engkau datang supaya pendetaku lihat aku ada di gereja, supaya aku di rumah tidak sumpek. Tapi benar-benar engkau datang, engkau mau mencari Tuhan, si pemberi berkat itu. Kalau engkau sudah bertemu dengan Tuhan, si pemberi berkat itu, percayalah engkau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan,
Kalau kita datang beribadah, kadang-kadang ya kalau lihat orang yang beribadah hanya asal-asalan saja, waktu dia datang beribadah, dia duduk di samping temannya, dia mulai bercerita, waduh Cik, bajumu kok bagus ya, kamu beli di mana? Mungkin ngomongnya terlalu banter, di yang kanan kiri yang lainnya bisa mendengarkan. Supaya tidak kedengaran, dia mulai SMS, Cik, bajumu kamu beli di mana? Mulai SMS-an orang dua. Sementara firman orang dua ini SMS-an. Waktu pendeta tanya begini, saudara-saudara, siapa yang kepengen masuk neraka katakan amin. Ibu dua ini karena mereka tidak sungguh-sungguh bingung SMS-an, mereka katakan amin pendeta. Ampun, mateng, kacau deh. Aduh, makanya ibu-ibu kalau kita beribadah, datanglah dengan sungguh-sungguh ya. Jangan hanya sekedar, engkau tidak akan terima apa-apa kalau engkau datang beribadah hanya dengan sekedar ya. Ibu ini bukan saja apa ya, mempermalukan dirinya sendiri. Betul? Orang lagi sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, mereka berdua SMS-an. Tuh setelah pendeta tanya siapa yang kepengen masuk neraka katakan amin. Karena mereka tidak sungguh-sungguh mereka kata amin. Aduh alamak, ini jemaat langsung bingung, ampun. Ini orang dua ini konsentrasinya tertuju kepada siapa? Tidak taunya mereka SMS-an. Oh Tuhan ampuni mereka. Di dalam nama Yesus itu tidak terjadi kepada kita, amin. Saya percaya semua kita kaum wanita yang datang setia beribadah kepada Tuhan, engkau akan menerima berkat dari Tuhan. Ada sesuatu yang engkau akan terima kalau engkau beribadah disertai dengan kesungguhan, dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau memuji Tuhan, engkau merenungkan pujian itu dengan sungguh-sungguh, dan engkau menyanyikan pujian itu dengan sungguh-sungguh, tanpa engkau menyadari air matamu mulai menetes. Mungkin pujian itu kena dengan pergumulanmu, karena engkau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun engkau hanya memuji Tuhan, ada satu jamahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Masalahmu akan dibereskan oleh Tuhan. Engkau akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan saat engkau datang beribadah, datanglah membawa hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang rindu. Katakan, kalau aku membutuhkan engkau, aku membutuhkan firman-Mu, karena aku percaya firman-Mu lah yang akan menuntun jalan hidupku di tahun 2013. Amin. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa, saudara. Aduh, saudara, tahun ini kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi percayakanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hidupmu mau dipimpin oleh Tuhan, hidupmu mau digembalakan oleh Tuhan, engkau pasti diselamatkan. Engkau pasti semua masalahmu pasti beres, akan dibereskan oleh Tuhan. Kalau engkau menemui jalan yang buntu, jalan-jalan yang buntu itu Tuhan akan bukakan bagimu. Asal engkau mau jadikan Tuhan sebagai pemimpin dan gembala dalam hidupmu, dan engkau mau setia datang beribadah kepada Tuhan. Apa pergumulanmu saat ini? Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini. Mungkinkah engkau sedang mengkhawatirkan rumah tanggamu, kebahagiaanmu mulai hilang dalam rumah tanggamu. Hadirkan Tuhan sebagai pemimpin dalam keluargamu. Ataukah mungkin engkau sedang menggumulkan pekerjaanmu. Biar kiranya izinkan Tuhan yang memimpin akan pekerjaanmu, maka pekerjaanmu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat yang berkelimpahan kepada saudara. Ataukah kesehatanmu engkau khawatirkan? Engkau mungkin berkata, Tuhan, penyakit ini kok tambah parah. Tapi percaya, selagi hidupmu dipimpin oleh Tuhan, penyakit itu tidak akan merenggut nyawamu. Amin. Engkau akan sehat karena itu adalah janji firman Allah. Tuhan akan menjauhkan engkau dari segala penyakit apapun. Percayalah, tahun 2013, semua kita yang setia kepada Tuhan, yang mau beribadah kepada Tuhan, taat beribadah pada Tuhan, kita semua akan sehat-sehat saja. Amin. Kita semua akan panjang umur, ibu-ibu. Kita akan melihat anak cucu menantu kita, cicit kita diberkati oleh Tuhan. Asalkan engkau mau setia beribadah, mau taat datang beribadah kepada Tuhan, dan engkau mau menjadikan Tuhan pemimpin dalam hidupmu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.